Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan sekali lagi dalam kebaikannya telah membangunkan kita di hari ini, tepatnya Kamis 2 Februari tahun 2023. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita seperti biasa, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 28 hari bersama Matius. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri pembacaan kitab Matius, sebab kita telah berada di akhir pasal kitab Matius, tepatnya Matius pasal yang ke-28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Saya begitu yakin bahwa banyak hal yang Tuhan sudah sampaikan kepada saudara melalui kitab Matius ini. Amin. Baiklah, judul renungan kita hari ini, pergi, beritakanlah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Menurut saudara, siapa yang pertama kali mengabarkan tentang kebangkitan Yesus Kristus? Apakah para murid Yesus? Sebenarnya bukan. Alkitab menyatakan bahwa yang menjadi pembawa berita tentang kebangkitan Yesus tidak lain adalah malaikat Tuhan sendiri, yang katanya di dalam ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Mengapa demikian? Karena kematian Yesus di Golgota telah menggoncangkan iman para murid, sehingga mereka pun melepaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembawa kabar baik itu. Ada yang kembali ke profesi semula sebagai nelayan, dan ada pula yang menyembunyikan diri. Itulah sebabnya Tuhan mengutus malaikatnya memberitakan kabar sukacita ini. Dan kalau malaikat yang menyampaikan, sudah tentu beritanya adalah benar. Jadi tidak ada alasan untuk ragu, apalagi tidak percaya. Kubur yang kosong adalah bukti nyata bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus dari kematian bukanlah rekayasa atau dongeng 1001 mimpi, melainkan sebuah kebenaran. Ini adalah penggenapan dari apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada janji firman-Nya yang tidak dia tepati. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus bukannya hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Maut dan kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Ini adalah berita sukacita besar bagi setiap orang yang percaya. Sebab apabila Yesus tidak bangkit dari kubur, kata firman Tuhan, maka sia-sialah iman percaya kita, dan sia-sialah pula pemberitaan Injil di muka bumi ini. Dan inilah pesan dari Tuhan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-10, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan yang pasti, dan kabar sukacita ini harus kita beritakan kepada dunia. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Sebagai sidang jemaat Tuhan yang telah setia mengiring Yesus dan telah mengalami berbagai hal mujizat di dalam Kristus, Tuhan sudah banyak melakukan perkara-perkara ajaib di dalam hidupmu. Terlebih keajaiban keselamatan kita. Sidang jemaat Tuhan, sadarilah bahwa banyak perkara yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Terlebih mujizat keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Karena itu, mari pergi beritakanlah kepada siapapun yang Anda jumpai yang mereka belum mengenal keselamatan di dalam Yesus, bawa mereka kepada Kristus dan ketahuilah upahmu besar di sorga. Banyak perkara mujizat yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupmu dengan memenuhi segala kebutuhanmu dan menjawab setiap pergumulanmu. Beritakanlah itu sebagai berita sukacita kepada siapa saja yang saat ini sedang berada dalam persimpangan jalan, kebingungan, dan tidak tahu harus melakukan apa. Beritakanlah bahwa di dalam Yesus ada jaminan. Segala perkara dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Semuanya menjadi mungkin, sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya pun tidak ada perkara yang mustahil. Mari pergilah dengan penuh semangat, dengan pengurapan Roh Kudus, untuk memberitakan kebenaran di dalam Kristus. Tidak hanya menjamin keselamatan jiwa kita, Dia pun menjamin segala pertolongan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Hanya renungan kita penutup dari kitab Matius ini memberikan kita semangat yang baru untuk memberitakan kebenaran di dalam Kristus.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah percaya kepada Kristus dan telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.